and worship team. Selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih capek atau capkal? Pasti bukan capjay. Baik, sekali lagi mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk firman-Nya. Oh Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu baik di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu, di gereja-gereja Tuhan, di mana-mana firman Tuhan sedang diberitakan. Mohon urapan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami beritakan merupakan kebenaran yang dari Tuhan sendiri, sehingga jemaat-Mu boleh mendapat makanan rohani yang cukup untuk mereka boleh terus bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan, tangguh di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang kadang terasa sangat berat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang saya singgung semalam di dalam ibadah Natal, semua orang itu punya problem. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua. Mereka yang berumah tangga maupun yang hidup sendiri punya masalah. Mereka yang kanker alias kantongnya kering, tidak beruang, maupun yang beruang juga punya masalah. Mereka yang tinggal di negara-negara yang miskin maupun mereka yang tinggal di negara maju, semuanya punya masalah. Memang orang pikir saudara yang tinggal di Amerika ini tidak punya masalah. Waktu saya balik ke Indonesia tahun 2004 yang lalu, beberapa orang itu tanya pada saya, Pak Ben, jemaatnya yang di Amerika itu pastinya tidak ada masalah ya? Di sana kan enak, di negara maju. Saya bilang sama aja, gitu. Ya, di mana-mana itu, entah tinggal di Indonesia, di Amerika, di mana-mana punya masalah. Saudara, kalau kita boleh kategorikan, masalah orang itu sama dalam kategori 3 hal ini. Masalah apa? Yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua, finansial. Yang ketiga, relationship. Ya, entah relationship dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan Tuhan. Ya. Atau dalam 3 kategori, masalah-masalah itu bisa dimasukkan dalam masalah secara fisik, secara emosional, dan spiritual. Nah saudara, di dalam menghadapi persoalan hidup seperti ini, kita perlu punya pengharapan. Kenapa? Karena orang bisa bertahan tidak makan selama 40 hari tetap hidup. Orang bisa bertahan tidak minum selama 3 hari tetap hidup. Tetapi orang yang tidak lagi punya pengharapan, dia akan segera mati. Meskipun tubuhnya mungkin sehat, meskipun usianya masih muda. Seperti yang saya singgung saudara, di Jakarta ada tren saudara, orang ke mall bukan untuk belanja saudara, tapi untuk apa? Terjun saudara. Jadi orang-orang itu sekarang pada kesel. Lah saya mau jalan-jalan ke mall, mas senang-senang kok lihat orang bunuh diri. Gitu. Mereka bilang mau bunuh diri, nggak usah repot-repot ke mall, mau di rumah aja. Gitu. Kita mau senang-senang jadi ngeri. Sehingga di mall-mall di Jakarta penjagaannya itu diperketat. Diawasi orang-orang kalau mencurigakan mulai mendekatin itu saudara. Wah mulai dicurigai, jangan-jangan jumping mati nanti. Ya. Saudara, kita harus punya pengharapan. Kalau kita tidak lagi punya pengharapan, meskipun di dalam keadaan fisik yang baik, meskipun kita punya sesuatu, itu tidak akan menolong. Nah, yang perlu menjadi pertanyaan adalah pengharapan apa? Atau pengharapan yang bagaimana yang harus kita punya? Sering kita mendengar bahwa Yesus datang untuk memberikan pengharapan. Amin? Sudah setuju itu? Yakin sepenuhnya Yesus datang membawa pengharapan? Iya, amin. Cuma sekali lagi saudara, kita harus tahu dengan jelas pengharapan apa.
Kenapa? Karena kalau konsep kita tentang pengharapan yang Yesus bawa itu salah, kita akan kecewa, saudara. Jadi kalimat Yesus datang membawa pengharapan itu tidak otomatis, ya pokoknya aku punya pengharapan di dalam Tuhan seperti konsepku yang aku harapkan. Tidak, saudara. Banyak orang berpikir Yesus menjadikan pengharapan bagi mereka itu berarti semua masalah akan lenyap. Tuhan akan memberkati dengan melimpah, hidup makmur di tengah-tengah resesi ekonomi, sehingga mereka suka pakai slogan-slogan apa? Meskipun dunia resesi, kita tetap resepsi. Alias apa? Pesta, begitu ya. Orang Indonesia kalau suruh buat gitu-gitu pintar, saudara. Saudara, coba kita renungkan kalimat-kalimat yang tampaknya menarik itu, apakah biblikal? Apakah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan? Saudara, saya mau mengajak saudara untuk kembali ke peristiwa Natal supaya kita punya konsep pengharapan pada Kristus yang alkitabiah, bukan berdasarkan apa yang kita suka, apa yang kita mau, saudara. Coba kita lihat apa yang terjadi waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Benarkah kedatangan Yesus membawa sukacita bagi semua orang waktu itu? Saudara, ribuan ibu meratapi kematian bayinya yang dibunuh oleh tentara-tentara Raja Herodes. Yesus sendiri berkata apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kalau ini mungkin senang ya. Dan musuh orang-orang ialah seisi rumahnya. Matius 10 ayat 35-36. Kalimat lain yang Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lukas 21 ayat 12. Ini bukan saya ngomong, saudara. Semua yang saya kutip tadi adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Saudara, kita harus tahu Yesus datang memang untuk menyembuhkan sakit penyakit, tapi tidak meniadakan penyakit dari bumi ini. Yesus datang memang untuk memberi makan ribuan orang yang lapar, tetapi tidak meniadakan kelaparan. Yesus datang untuk mengusir setan dari orang-orang yang dirasukinya, tetapi belum mengikat iblis sehingga ia tidak berdaya lagi mengganggu manusia. Yesus memang datang memberikan damai sejahteranya bagi orang yang percaya kepadanya, tetapi ia tidak meniadakan masalah hidup kita. Saudara, Yesus datang bukan untuk membuat hidup kita mudah, tetapi menjadikan kita kuat. Yesus datang bukan membuat hidup kita senang, tetapi mengalami sukacita. Yesus datang bukan untuk membuat hidup kita enak, tetapi bertumbuh. Yesus datang bukan untuk menjadikan hidup kita nyaman, tetapi bermakna. Saudara, itulah sebabnya kadang-kadang ia izinkan kita mengalami berbagai masalah, kesulitan, dan tantangan hidup
untuk menjadikan kita, membuat hidup kita seperti yang dikehendaki Dia.